Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati, di channel Sumiati Hadi. Kali ini saya akan membahas tentang soal UP Profesional Akuntansi, ya, untuk PPG. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Soal ke-23. Pada tanggal 15 Maret 2018, PT Cahaya menjual barang dagang seharga 8 juta kepada PT Bintang dengan transaksi secara utang piutang biasa. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2018, PT Cahaya dan PT Bintang sepakat bahwa utang piutang biasa yang terjadi akibat jual beli barang pada tanggal 15 Maret 2018 diubah menjadi utang piutang wesel dengan diskon atau potongan harga dengan tanggal jatuh tempo disepakati pada tanggal 25 September 2018. Jurnal untuk mencatat transaksi pada tanggal 25 Maret 2018 adalah pilihan alternatif jawabannya: A. Kasih debit wesel tagih di kredit masing-masing 8 juta. B. Kasih debit piutang dagang di kredit masing-masing 8 juta. C. Piutang dagang di debit wesel tagih di kredit 8 juta, masing-masing 8 juta. D. Wesel tagih di debit, piutang dagang di kredit, masing-masing 8 juta. Dan E. Wesel tagih di debit, kasih kredit, masing-masing 8 juta. Nah, kalau kita lihat di sini, di soal, di sini di tanggal 25 Maret, PT Cahaya dan PT Bintang sepakat akan mengubah piutang biasa menjadi piutang wesel. Ya, jadi yang awalnya PT Cahaya memiliki piutang biasa atau piutang dagang kepada PT Bintang, ini akan diubah. Ya, piutang dagangnya akan diubah, diganti menjadi piutang wesel atau wesel tagih. Sehingga di sini sama saja nilai piutang dagang akan berkurang. Ya, jurnal yang dibuat ketika terjadi transaksi ini adalah piutang biasa atau piutang dagang akan berkurang di sebelah kredit dan piutang wesel atau wesel tagih akan bertambah di sebelah debit, ya. Nilainya masing-masing senilai 8 juta rupiah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Wesel tagih bertambah di sebelah debit, kemudian piutang dagang berkurang di sebelah kredit masing-masing senilai 8 juta rupiah. Berikutnya soal ke-24. Ibu Sumarsi adalah karyawati pada perusahaan, status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri. Penghasilan tidak kena pajak Ibu Ani berdasarkan PPh 21 tahun 2016 sebesar, kalau kita lihat di sini soalnya agak aneh ya. Di sini Ibu Sumarsi, tapi di sini ada suami Ibu Sita dan ada penghasilan tidak kena pajak milik Ibu Ani. Nah, sepertinya di sini salah soal ya. Jadi kita anggap aja semua di sini namanya Ibu Sumarsi. Ya, di sini pertanyaannya adalah penghasilan tidak kena pajak. Ada 5 opsi jawaban. Yang A 54 juta, B 64.500.000 rupiah, C 48.500.000 rupiah, D 50.500.000 rupiah, dan E 59.500.000 rupiah. Ya, saya ulangi soalnya di sini. Di sini Ibu Sumarsi merupakan karyawan pada suatu perusahaan, statusnya menikah dan punya 3 orang anak. Kemudian di sini suami Sumarsi merupakan pegawai negeri. Nah, kalau kita lihat di sini pertanyaannya adalah penghasilan tidak kena pajak Ibu Sumarsi berdasarkan PPh pasal 21 tahun 2016. Ya. Kita harus lihat aturan perpajakan untuk PPh pasal 21 tahun 2016 ya. Di sini PTKP-nya untuk wajib pajak pribadi itu 54 juta. Kemudian kalau menikah atau kawin ini akan ada tambahan 4.500.000. Dengan catatan pasangannya tidak bekerja ya. Tetapi kalau misalnya pasangannya bekerja ya, itu nanti akan ditambah 54 juta. Jadi bukan ditambah 4.500.000 tapi 54 juta lagi. Akan ditambah lagi bila memiliki tanggungan. Tanggungannya ini maksimal 3 orang ya. Bisa anak atau bisa anggota keluarga lainnya yang diatur oleh aturan perpajakan.
Pokoknya untuk tanggungan tambahannya untuk PTKP ini maksimal adalah 13.500.000. Kalau kita lihat di sini, Ibu Sumarsi ini dia menikah, suaminya pegawai negeri, kemudian memiliki 3 orang anak. Jadi di sini Ibu Sumarsi dan suaminya sama-sama bekerja. Kalau nilai wajib pajak pribadi untuk Bu Sumarsi dijumlahkan semua, jadi PTKP Bu Sumarsi 54 juta, kemudian suaminya 54 juta, dan untuk tanggungannya 13.500.000, di sini tidak ada pilihan jawabannya. Jadi kalau kita lihat di sini, jawaban untuk penghasilan tidak kena pajak Ibu Sumarsi berdasarkan PPA pasal 21 tahun 2016, yang paling cocok menurut saya ini adalah yang A. 54 juta rupiah, ya, dengan anggapan bahwa PTKP Ibu Sumarsi ini terpisah dari PTKP suami Ibu Sumarsi dan anaknya. Alasannya karena kalau digabungkan ini tidak ada jawabannya di sini, ya. Berikutnya soal ke-25. Pada tanggal 1 Februari 2017 dibeli barang dagang 100 set mainan anak-anak dari PT Dragon secara kredit dengan syarat pembelian 2/10 N/30 seharga 1 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut apabila menggunakan metode periodik adalah, ingat kalau metode periodik, ketika terjadi pembelian barang dagang ini tidak dimasukkan ke akun persediaan barang, tapi kita langsung ke akun pembelian di sebelah debit. Kemudian karena di sini kita membelinya secara kredit, akan ada akun utang di sebelah kredit. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ada pembelian bertambah di debit, utang dagang di kredit. 1 juta. Berikutnya soal ke-26. PT ABC menerima sebuah wesel dari PT CBA sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 1 November 2017. Dengan bunga 24% dan berjangka 90 hari. Berdasarkan soal di atas, apabila wesel tersebut pada tanggal 1 Desember 2015 didiskontokan, ini bukan 2015 ya, tapi 2017 pasti, didiskontokan dengan tingkat diskonto 27%, hasil yang diterima dari pendiskontoan wesel tersebut adalah A. 11.600.000, B. 13.250.000, C. 12.500.000, D. 10.123.000, dan E. 10.600.000. Ya, kalau kita lihat di sini kita akan mencari hasil yang akan diterima dari pendiskontoan wesel. Kalau ada soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan, yang pertama kamu mencari terlebih dahulu tanggal jatuh tempo, karena di sini tanggal jatuh tempo tidak ada. Ingat ya, jadi tanggal jatuh tempo itu dihitung dari tanggal mulai diterima wesel 1 November 2017 sampai dengan 90 hari kemudian. Jadi tanggal jatuh tempo itu dihitung dari tanggal mulai penerimaan wesel 1 November 2017 sampai dengan 90 hari kemudian. Nah, di wesel ini 1 bulan dihitung 30 hari ya. Jadi November kan ada 30 hari, kemudian Desember ada 30 hari, sehingga jatuh temponya 30 Januari. Kemudian nominal weselnya ini ada di soal ya. Nominal weselnya adalah 10 juta rupiah dengan bunga 24% dan jangkanya 90 hari. Makanya untuk bunga ini kamu ngitungnya 10 juta dikali persentase bunga 24% dikali periodenya 90 hari ya, 90 per 360. 360 ini adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Sehingga kalau kamu hitung nilainya Rp600.000. Nah, nilai saat jatuh tempo ini diperoleh dari nominal wesel ditambah bunga. Ya, 10 juta ditambah 600.000 nilainya 10.600.000. Nah, baru nanti nilai saat jatuh tempo 10.600.000 ini akan dikurangi dengan suku bunga diskonto. Suku bunga diskonto itu dihitung dari tanggal mulai didiskontokan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Kalau kamu lihat di sini, tanggal mulai didiskontokannya adalah tanggal 1 Desember 2017, ya. Kita lihat di sini, tanggal mulai didiskontokannya 1 Desember 2017. Makanya di sini tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu 30 Januari 2018.
Ya, kalau kamu hitung jadi 60 hari. Sehingga bunga diskonto itu dari nilai saat jatuh tempo 10.600.000 dikali dengan suku bunga diskonto. Ada ini suku bunga diskontonya 27%, ya. 27%. Kemudian dikali dengan hari diskonto 60 per 360. 60 ini yang ini. Nilainya 477.000. Ya. Kemudian di sini nilai saat jatuh tempo 10.600.000 ini akan dikurangi dengan bunga diskonto 477.000. Sehingga uang yang akan diterima saat pendiskontoan wesel ini adalah dari nilai saat jatuh tempo dikurangi bunga diskonto. Nilainya 10.123.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, 10.123.000. Berikutnya soal ke-27. Berikut PT Adijaya merupakan perusahaan manufaktur. Pada tanggal 31 Desember memiliki data persediaan barang jadi sebesar 15 juta rupiah dan penjualan sebesar 40 juta rupiah. Jurnal ini diperlukan untuk mencatat persediaan akhir barang jadi dan menutup rekening penjualan adalah. Nah, di sini kita akan membuat jurnal untuk mencatat persediaan akhir barang jadi dan menutup rekening penjualan. Jadi ketika kamu akan membuat jurnal persediaan akhir barang jadi, ya, ini jurnalnya persediaan akhir barang jadi di debit, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit, ya, senilai 15 juta. Dan ketika akan menutup rekening penjualan, jurnal yang akan kita buat ketika kita akan menutup rekening penjualan, ini adalah penjualan di debit, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit. Ya, penjualannya ini akan kita catat di debit juga. Jadi sama dengan persediaan barang jadi kita catat di debit. Kreditnya ikhtisar laba rugi senilai 40 juta. Nah, di sini ada dua akun ikhtisar laba rugi yang nilainya sama-sama diletakkan di kredit. Sehingga nilai ikhtisar laba ruginya bisa kita tambahkan, ya. Jadi, untuk soal nomor 27 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ada akun persediaan barang jadi di debit senilai 15 juta, kemudian penjualan di debit senilai 40 juta, kreditnya ikhtisar laba rugi senilai gabungannya, ya, 55 juta rupiah. Demikianlah video pembahasan UP Profesional Akuntansi dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Nah, untuk video pembahasan lainnya itu bisa dicek linknya di deskripsi video ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share-nya, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.